Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan dibahas mengenai marketplace OLX. Kenapa OLX? Karena SEO-nya untuk properti itu masih nomor satu lah rata-rata OLX. Kita contoh lihat di Google, rumah kota Bandung, rumah dijual di kota Bandung. Tuh, pasti yang pertama itu OLX, kemudian rumah dijual, rumah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita cari lagi rumah syariah, Bekasi deh, Bekasi. Nah, muncul lagi di pertama OLX, kemudian seterusnya. Jadi OLX itu masih menempati SEO pertama di Google. Makanya kita sebagai marketer properti juga harus bisa mengiklan di OLX. Cuman nih ada cumannya nih, OLX yang sekarang ini agak pelit nih. Jadi jujur saya pribadi udah jarang ngiklan di OLX karena makin kesini OLX-nya makin matre. Jadi asalnya itu satu akun bisa mengiklan 10 properti. Cuman semakin kesini dibatasi jadi 5 properti, kemudian 2 properti, dan bahkan sekarang cuma 1 katanya. Jadi satu akun itu cuma bisa ngiklan 1 rumah doang, 1 properti, dan gak bisa disundul. Jadi kalau udah pasang iklan udah aja didiemin gitu aja, tinggal berdoa gitu, nggak kayak di rumahdijual.com atau di Urbanindo. Kalau di Urbanindo udah pasang iklan, kita bisa pasang iklan lagi yang sama untuk maksudnya biar kesundul gitu iklannya. Atau setiap 30 hari sekali ada fitur nyundul di Urbanindo. Begitupun di rumahdijual.com, setiap hari maksimal 1 kali sehari kan kita bisa nyundul iklan kita, jadi biar iklan kita ke atas lagi. Nah itu kalau untuk OLX itu sekarang udah enggak, jadi cuman pasang iklan sekali udah aja diemin gitu aja. Jadi tinggal ibaratnya kalau OLX itu udah ikhtiar, udah sekali, udah sisanya tinggal berdoa gitu. Nah contohnya ini tapi karena ini saya OLX nya berbayar, jadi ini saya masih bisa banyak, saya masih bisa ini berapa ya, 8 listingan saya langsung iklanin barang. Tapi kalau OLX nya nggak berbayar, itu teman-teman pasti deh cuman 1 atau 2 deh. Ada yang 2, ada yang 1, saya juga nggak ngerti. Kalau nggak percaya coba aja buat ID OLX atau yang udah punya ID OLX tapi nggak berbayar, pasti itu cuma 2 atau 1 iklannya, nggak bisa lebih. Ini saya masih banyak karena ini yang berbayar saya mungkin masih aktif. Nah gitu, ini OLX secara iklannya seperti itu. Nah tetap kita iklannya pakai apa lagi? Pakai data. Nah untuk OLX itu bisa diperoleh datanya di sini di bawahnya. Bisa di sini di iklan atau enggak di halaman utama OLX-nya juga ada tuh. Jadi di sini itu yang pencarian populer, tetap kita pakai data pencarian populer. Nah akan muncul seperti ini kan, karena OLX itu bukan marketplace properti, jadi pasti akan muncul kata-kata yang bukan properti. Ini kan mobil nih, mobil, motor, banyak lah. Nah kita untuk memfilter ini tinggal diatur aja di bawahnya, kita carinya apa nih, properti, klik properti. Kemudian kotanya mana nih, misalnya kita Jawa Barat. Kemudian misalnya jangan Bandung terus deh ya, bosan. Misal Bogor kota nih. Nah jadi Jawa Barat, Bogor kota, properti. Nah ini kata jual yang paling banyak dicari populernya. Yang ini besar kecilnya font ini ngaruh. Jadi semakin kecil itu paling tidak populer atau ya sedikit. Nah kalau yang paling besar dan jelas itu yang paling populer. Ternyata kalau di Bogor kota itu kontrakan
disewakan kios, over kredit, kayu manis, kios, apa nih, tajur, ini paling sering dicari. Nah, jadi kalau kita mengiklankan properti di Bogor, kayak contohnya kan kalau di Bogor itu ada Hasanah City Bogor, Hasanah City Parung Panjang, ya di Bogor, Hasanah City Parung Panjang Bogor. Nah, kita usahakan ada kata-kata ini, terutama yang ini. Nah, walaupun nggak nyambung, Kang, ini kan kita jual rumah Hasanah City Parung Panjang Bogor, tapi kan ini katanya disewakan kios, ini katanya dikontrakan, gimana dong? Nanti ada caranya. Yang penting kita tahu dulu, kita catat dulu nih kata-kata ini, dicatat dulu aja. Nah, ini Bogor ya, kita coba lagi untuk kota lain, misalnya Bandung. Bandung kota. Nah ini, tuh beda lagi kalau di Bandung kota kata-katanya. Bandung Timur lumayan, tempat usaha, ruko paling gede, kontrakan tetap, kos pasutri, buah batu kalau daerah ini Antapani Bandung, Babakan Sari, ini pokoknya kata-kata ini yang dipakai kalau kita mengiklankan properti yang di Bandung. Contohnya di PP itu Royal Arca Manik di Sindang Laya, kan itu dekat Antapani nih, kita bisa gunakan itu. Terus Montana Green Cilengkrang di Ujung Berung, ini ada juga ya, kayak gitulah kurang lebih. Dan bedanya ya kalau di WLS gak muncul angka. Pokoknya marketplace kalau data paling komplit menurut saya udah Urbanindo paling bagus. Urbanindo itu sampai ke angka-angkanya muncul. Kan kalau di WLX cuman gini aja, tapi gini juga udah cukup membantu kita dalam memasarkan propertinya. Terus masukin kata-kata ininya di mana? Nah, di sini kita lihat ke iklannya. Contohnya lihat iklan saya yang ini deh, ROV. Nah, ini iklan saya yang ROV dengan harga 628. Oh iya, di OLX itu kelemahannya nggak ada muncul data harga populer di sini berapa. Jadi kalau di OLX ya semua harga lah mungkin bisa, karena nggak ada datanya gitu kita untuk memperoleh harga, cuman kata-kata populer aja. Nah, kata-kata populernya itu dimasukin di isi iklan. Jadi ini judul, dan kalau bisa setiap judul itu mengandung lokasi. Jadi kalau rumah yang kita jual di Cimahi ya tulisin Cimahi, karena properti itu sangat berkaitan erat dengan lokasi. Jadi kita mengiklankan juga selain harga, lokasi itu yang penting. Jadi di judul, sebagus apapun judulnya, selalu ditambahin lokasi kalau bisa. Kemudian ini isi iklan, bawa terus. Nah, ini tags. Jadi tags itu kita tulis saja tags, terus tulis kata-kata ini, kata-kata yang lagi populer menurut data tadi. Ya udah tulis aja semuanya gitu, nggak ada masalahnya. Ini juga saya jualan ROV, rumah ROV di Cimahi, tapi saya teksnya Baros, Cibeber, Cibogo, over kontrak, over pada suka pesantren, apalah pokoknya ya masukin aja. Jadi seenggaknya kesempatan untuk dilihat sama bayar itu tinggi iklan kita itu. Dan jangan lupa ya, kalau di marketplace itu kita pakainya copywriting hard selling aja langsung, jangan copywriting soft selling lagi, karena sebelumnya kan udah dijelaskan kapan kita harus pakai copywriting soft selling, kapan kita harus pakai hard selling. Soft selling itu digunakan untuk menarik peminat, sedangkan kalau di marketplace kan kita tidak usah capek-capek menarik peminat. Orang yang udah melihat marketplace berarti dia memang udah minat, jadi kita nggak usah capek-capek menarik minatnya. Jadi langsung aja copywriting hard selling, kemudian ditambahin tags. Ya kalau lebih bagus lagi sih, lebih elegan lagi,
tagsnya itu nggak kayak gini sih. Ini cuman cara instan gitu, langsung tags gitu aja. Ya kalau mau itu, kalau apa ya, ya lebih bagusnya lagi itu di kata-kata ini dimasukin aja ke sini, tapi yang harus nyambung, kayak ada sedikit ceritanya ya, ditambah-tambahin lah, pokoknya mengandung kata ini. Itu pokoknya kurang lebih intinya. Kalau di OLX itu tadi ya, saya ulangi, di pencarian populernya, kemudian lihat kita mau di kota mana dan kita mau jualan apa. Ya kalau ini kan kita lagi berbicara tentang properti, ya klik properti, kemudian lihat aja kata-katanya yang bertuliskan fontnya besar dan jelas, itu yang lagi populer. Ini setiap bulan soalnya berubah data ini menurut data dari kemarin. Nah cukup sekian materi untuk marketplace OLX. Sebenarnya banyak marketplace properti lain, bisa di jualo.com, kemudian apa ya namanya saya lupa, Mitula itu kalau nggak salah, banyak lah. Dan saya pesankan kepada teman-teman semua, kalau main di marketplace itu tetap harus cari mana nih datanya gitu, data populernya apa. Nah, mainkan di data di sana, bukannya murah-murahan harga, atau ya pokoknya tetap pakai data lah. Untuk zaman sekarang itu marketer yang akan unggul itu dia yang bisa memainkan data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.